Ya, selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini siapa ya? Suara siapa? Pak Indra. Pak Indra bisa di mute? Sudah nggak ada. Ya, malam hari ini kita akan lanjutkan untuk Bible Study kita. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita membuka dulu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Oke. Kita membaca ya, setiap orang membaca 3 ayat ya, 3 ayat bagian ayat Alkitab ini. Saya akan bacakan lebih dulu ayat 1 sampai dengan ke-3. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simon kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawan lebah pada langkah singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya di jalan. Terus kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari rangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan sesuatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menetapnya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Ya, terus tetapi jika tidak dapat memberi jawaban kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran padaku.
Silakan lanjutkan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan memakan kau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Silakan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku," sahutnya kepadanya. "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kau beritahukan, masakah kepada engkau akan kau beritahukan?" Tapi istri itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Adakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengirimnya. Ya, saudara, ini pembacaan kita ya. Ini bagian daripada kitab Hakim-Hakim pasal ke-14 ini. Sebetulnya banyak hal yang kita bisa diskusikan ya. Ini suatu bagian tidak mudah juga untuk kita pahami. Perlu kita melihat sekilas, saudara. Kalau kita melihat di dalam peristiwa kelahiran daripada si Simson, kita melihat suatu kelahiran yang luar biasa sekali sih ya. Kita melihat bagaimana sampai ada malaikat Tuhan yang datang memberitahu, lalu anak ini sejak kecil boleh menjadi nasir Tuhan. Dan orang tuanya sungguh menanyakan dengan detail bagaimana seharusnya bersikap kepada anak ini. Ya pokoknya sesuatu yang extraordinary ya, yang luar biasa. Tapi saudara, waktu Simson ini menjalani kehidupan, ini sangat kontras, sangat ironis sekali. Orang yang sejak kecil boleh kata di dalam proses kelahirannya itu menunjukkan satu kualitas keluarga yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa waktu kehidupan Simson, saudara, sangat bertolak belakang. Hidup lebih menuruti nafsunya yang justru melawan Tuhan, yang tidak sesuai firman Tuhan, bahkan yang tidak menyadari dirinya adalah sebagai seorang yang menjaga misi Allah. Tidak menjalankan hidup sebagai seorang nasir Tuhan, itu semua dilanggar semua. Ini sesuatu yang ironis sekali, saudara. Nah, ini kita akan pelajari, saudara, ini suatu gambaran kehidupan Simson yang menggambarkan sebetulnya kehidupan orang Israel pada zaman itu. Walaupun mereka setelah status umat Tuhan, tapi kehidupannya sungguh-sungguh jauh dari apa yang Tuhan harapkan, saudara. Nah, khusus waktu kita melihat mengenai Simson ini, saudara, dia dilahirkan itu di daerah yang sebetulnya itu daerah Dan ya. Antara Sora dan Askelon itu daerah Dan, suku Dan sebetulnya. Tapi sudah berdekatan sekali dengan yang namanya orang Filistin. Nah, hubungan mereka dengan orang Filistin itu sudah so close ya. Karena apa? Tempat itu sudah mereka dikuasai oleh
orang Filistin yang sudah menguasai selama 40 tahun. Sehingga sudah ada asimilasi, ada suatu percampuran dalam kehidupan mereka. Ya. Sehingga orang Israel pun pada waktu itu sudah hampir boleh kata kehilangan jati dirinya, tujuan hidupnya, saudara. Sehingga pengaruh lingkungan itu begitu kuat sekali, sehingga walaupun sejak kecil boleh kata si namanya Simson itu dilahirkan dari keluarga yang mengenal Tuhan, tapi pengaruh lingkungan begitu kuat sekali, sehingga boleh kata seluruh kehidupan daripada Simson ini, saudara, tidak menunjukkan sebagai orang yang menyadari, sebagai orang dipakai oleh Tuhan. Jadi bagian ini juga tapi menimbulkan suatu diskusi tidak mudah, karena disebutkan Roh Allah menguasai dia. Roh Allah yang memampukan dia melakukan begitu banyak perbuatan yang extraordinary. Kalau dicatat ada 10 peristiwa yang menyatakan bagaimana Simson itu melakukan itu, kalau bukan Tuhan yang beri kuasa, tidak mungkin dia melakukan. Nah, ini menjadi suatu diskusi yang menarik. Nanti kita akan mempelajari bagian ini, saudara. Tapi sebelum kita secara mendetail nanti mempelajari, silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah membaca nats daripada Hakim-Hakim pasal ke-14 ini bisa sharing sebagai pertanyaan penuntun, ya, supaya kita tidak hanya tahu penjelasan, tapi saudara ada kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi, mengumpuli kebenaran yang ada dalam kitab suci. Silakan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membaca, yang mungkin juga sudah memikirkan jawabannya, silakan bisa memberikan ulasan tentang apa yang saudara pelajari. Silakan. Bagian ini bisa diskusi yang dalam, tapi juga bisa ambil unsur-unsur yang praktis, ya, yang relevan dengan kehidupan kita hari ini, ya. Silakan. Oh, kok diam saja? Nanti dimulai Pak Bambang di sini, siap-siap. Bukan menjawab pertanyaan, Pak, tapi awal tadi ketemu saya juga bilang baca ini jadi ada bingung gitu. Jadi kelahiran Samson ini kan spesial. Kesatu jadi nasirnya Allah. Jadi saya yakin di sekeliling keluarganya Samson ini, Manoah ini, semua tahu kalau maminya itu mandul. Lalu ketemu sama malaikat Allah, malaikat Tuhan, lalu punya anak, dan anaknya ini Nasiri. Dan mereka tahu semua bahwa dia menjalankan itu dari kecil. Salah satunya rambutnya. Dari cerita kecil lahir sampai dia besar ke Timna, cari wanita ini memang nggak ditulis. Tapi tahu-tahu dia ke Timna kelihatan perempuan Filistin. Di Alkitab ditulis dikurung, katanya itu pun juga atas pimpinan Tuhan. Kalau dia nggak mencari Filistin, kan Tuhan nggak bisa cari gara-gara untuk ribut sama Filistin. Itunya saya bisa terima. Tapi kemudian berikutnya yang lain-lain, misalnya dia waktu pergi lagi, kan dia tahu udah nggak boleh deket-deket kebun anggur. Dia kenapa mesti ke kebun anggur? Sehingga dikirim singa. Singanya muncul, dia dapat Roh Allah, jadi dicabik gitu. Kedua kali pergi dia kok khusus ke tempat itu lagi gitu. Jadi seolah-olah begini, kita udah dipilih atau udah dielek sama Tuhan, tapi kok nggak dijaga gitu, kok kita nggak ada kekuatan bisa at least ada pagernya gitu. Ya itu Pak yang saya sampai di situ. Ya, ya nanti gitu ada penjelasan tentang
kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Bagaimana kita memahami ya, kita melihat Roh Allah terus menyertai dia kalau melakukan tanda kutip kejahatan-kejahatan atau kehidupan yang begitu penuh hawa nafsu ya. Aspek lain, adanya Roh Allah itu juga melakukan suatu miracle, tanda-tanda yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin dia melakukan. Kenapa Tuhan yang memberikan kuasa yang besar kepada Simson untuk melakukan miracle itu? Roh Tuhan yang sama, kenapa tidak mencegah dia berbuat dosa sebetulnya gitu kan Pak ya? Ya nanti itu masuk ke dalam pembahasan Pak ya. Oke, yang lain? Saya juga bingung Pak. Kan Pak. Saya juga bingung. Ini banyak kata-kata ya. Jadi, saya juga bingung nih. Coba ya saya ini. Yang dari sini ya, yang ada tertulis dari yang makan keluar makanan, dari yang buat keluar manusia. Iya. Saya juga bingung apa arti ini. Dan sudah dijawab Pak. Sudah dijawab pertanyaannya oleh Simson sendiri, ya kan? Karena bujukan daripada istrinya yang nggak setia itu mengkhianatin suaminya, ya. Jadi yaitu madu sama singa gitu. Sudah dijawab Pak. Itu Bapak waktu itu nggak datang sih ikut. Maksudnya ikut sama Simson. Oke, kadang-kadang kita waktu membahas bagian ini Pak, emang ada masalah doktrin yang tidak gampang diselesain. Ya, tapi juga bagian ini kita bisa mempelajari yang praktis ya. Yang praktis, jelas ada doktrin yang kita kadang-kadang tidak gampang untuk ambil solusi. Tapi bukan nggak ada jawaban, ada ya. Aspek lain kita bisa menemukan yang praktis yang Alkitab sudah share kepada kita. Alkitab sudah memberikan jawaban kepada kita. Ya, Alkitab kadang-kadang tidak ada bagian yang langsung bisa dijawab. Ya, di dalam Alkitab sendiri ada juga menjadi kesimpulan teologis. Ada juga yang memang ada bagian-bagian kita nggak bisa ngerti sepenuhnya. Kita harus ngakui itu, nggak. Ya minimal jangan salah lah gitu ya. Kalau ada keterbatasan, oke, ya. Jadi kita akan coba melihat ya beberapa hal bagian ini ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan aja ya. Ini hal yang sebetulnya bagian ini kita bisa melihat, kita akan progres aja. Jadi kita mulai kita akan melihat urutan di dalam Alkitab ini ya, supaya kita bisa mendapatkan ada beberapa pengertian yang applicable atau pemikiran yang buat itu menjadi pandangan teologi kita. Saudara, kita melihat di dalam bagian kita baca, kita melihat saudara ayat ke pasal yang ke-14 ya. Tapi sebelumnya saya akan baca pasal 13 ayat terakhir ya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki memberi nama Simson. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Allah di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Ya, itu daerah perbatasan ya, sebetulnya perbatasan antara suku Dan dengan yang namanya Filistin, daerah Filistin itu juga ada sebelah dengan Yehuda. Itu memang di daerah ini saudara, itu berdekatan dengan Filistin dan memang sudah terjadi asimilasi begitu rupa. Dan daerah ini boleh kata juga termasuk dikuasai oleh Filistin. Sehingga mereka sudah mengalami adanya yang namanya kehidupan sosial yang sudah akrab. Bahkan tidak ada permusuhan di antara mereka. Ya sudah koncoan gitu ya. Sudah menjadi satu budaya, kumpul sama-sama ya. Walaupun mereka beda ya. Dan memang ini tidak termasuk ada seorang namanya
MacArthur itu menjelaskan bahwa ini nggak termasuk 7 suku yang ada di suku bangsa yang ada di Kanaan. Ini ada suku yang tersendiri gitu ya. Dan ini sudah menjadi sesuatu hal yang kehidupan sudah seperti 40 tahun ini sudah menjadi suatu budaya. Kawin campur itu udah jadi. Ya, mereka juga penyembah berhala juga. Sehingga waktu itu orang Israel pada umumnya sudah tidak mengenali jati dirinya, tujuan hidupnya sendiri. Tapi bukan berarti sudah general semua seperti itu, enggak. Ada beberapa keluarga-keluarga masih takut kepada Tuhan, mengenal Tuhan ya. Salah satunya keluarga Noah ini juga termasuk orang yang percaya Tuhan, yang enggak banyak ikut-ikutan banyak orang. Seperti juga keluarganya daripada Boaz itu juga keluarga-keluarga yang masih punya komitmen yang militan. Artinya orang yang masih punya dignity dalam hidupnya, saudara. Saudara, ini misalnya pelajaran kita hari ini, saudara. Kita sekarang masuk ke dalam dunia yang sudah berkata globalisasi ya. Kita nggak bisa jadi orang inklusif. Kita sudah nyampur begitu rupa ya, menyatu. Bahkan di dalam kehidupan ada karena kehidupan sekuler itu lebih mendominasi ya dari kehidupan spiritual gitu loh. Jadi kita kadang tanpa sadar kita bisa hanyut dalam situasi hidup ini, tanpa sadar kita hanyut. Hanya kita kehilangan jati diri, kita kehilangan wawasan hidup sebagai orang Kristen. Atau istilah kita sudah kehilangan worldview, mindset Kristen. Kalau mindset sudah hilang, maka perilaku hidup kita tuh ya perilaku hidup yang gak jelas gitu ya. Kita sudah terjadi suatu asimilasi, percampuran yang kadang-kadang membedakan budaya Kristen sama bukan Kristen itu sudah kabur gitu ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, sekarang ini kita setiap minggu ke gereja belajar firman Tuhan mungkin 1 jam 2 jam ya. Tapi every day di dalam environment kita lewat TV, pergaulan itu boleh kata semua mindset sudah terdistorsi oleh dosa, oleh dunia ini. Ini bisa terjadi bukan hanya orang Kristen biasa. Dalam kehidupan orang yang khusus di dalam Tuhan pun juga begitu. Nah, kita mengakui para hakim itu orang yang dipakai Tuhan kan? Tapi sudah terdistorsi begitu rupa sehingga mereka perilaku hidupnya itu menunjukkan suatu mindset sebagai umat Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim dari awal itu pertama Otniel itu masih ada ikatan keluarga sama Kaleb, tapi terakhir itu sudah tambah rusak. Sampai berkata sudah rusak total dalam prinsip reform, sudah rusak total, tidak mampu total mengerjakan kebaikan. Sehingga selama 300 tahun itu berkata masa kegelapan dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara, kita melihat bagian ini, saudara, bahwa sekarang saudara kita melihat bahwa keluarga daripada Simson, pertama mereka tinggal di yang namanya Mahane Dan, terletak di antara Sora dan Esitalon. Itu dekat, cuma berapa kilometer aja sih. Tapi kita melihat saudara, Simson kemudian pergi ke Timna. Ini sebenarnya pakai istilah dalam bahasa Ibrani itu turun ke Timna. Di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dia sebenarnya keluar di dalam komunitas dia. Mungkin udah gede ya, sudah mulai gede. Dia keluar ya. Ini mirip dengan waktu Dina keluar ke Sikem. Jadi cuma main-main gitu loh. Main-main kalau Dina keluar ke Sikem, main-main dengan yang namanya orang-orang wanita Sikem. Tapi akhirnya juga bertemu dengan Sikem itu. Sehingga dia mendekati pencobaan boleh kata. Demikian juga yang namanya Simson juga begitu. Dia keluar dari komunitasnya, ya komunitas yang masih boleh kata di lingkungan yang takut kepada Tuhan. Dia keluar, dia mulai bergaul dengan orang-orang yang ada di daerah Timna ini. Dan di sana dia mulai melihat,
ada gadis-gadis lain gitu ya. Kok beda penampilannya dengan orang-orang yang ada di sekitar Mahane Dan itu? Kok mereka lebih atraktif mungkin, lebih menarik ya. Lalu nggak tahu prosesnya berapa lama, yang jelas dia mulai keluar dari comfort zone-nya, keluar ke kehidupan yang terbuka gitu, melihat realita dari kehidupan orang-orang Filistin kok seperti lebih menarik. Mungkin wanitanya matanya lebih gede, lebih bersinar, saya nggak tahu persisnya, tapi tertarik. Yang pertama dia lihat wanita-wanita itu, di antara wanita itu dia tertarik, saudara. Ini yang menarik, istilah pergi itu turun. Ini mirip juga sisi lain, saudara. Istilah ini dipakai juga untuk yang namanya Abraham. Abraham waktu ada pergumulan di tanah Kana, ada kelaparan, dia pergi ke Mesir. Waktu pergi ke Mesir juga pasti yang sama tuh, turun gitu, jauh, menjauhi pusat ya, menjauhi pusat daripada kehadiran Tuhan di situ. Kalau secara rohani, dia menjauhi gitu loh. Ini mirip juga seperti istilah menyimpang ya. Yunus disuruh ke Niniwe, menyimpang ke Yope. Jadi menyimpang daripada jalur yang Tuhan kehendaki. Nah, tapi kita melihat setelah ini ada paradok. Sisi lain menyimpang, tapi dalam pandangan Tuhan, ini roh Tuhan memimpin dia ke situ gitu ya. Ini paradoks, saudara. Paradok, ya. Ini secara inisiatif sendiri, ada ketertarikan duniawi daripada yang namanya si Simson ini. Tapi Alkitab coba melihat ini, roh Tuhan yang memimpin dia. Oke, sekarang kita melihat, kalau kita melihat, saya belum bisa jelaskan ini. Kita coba sisi lain, kita mau singkirkan dulu roh Tuhan itu bekerja. Kita melihat kehidupan si yang namanya si Simson ini. Simson mungkin nggak menyadari roh Tuhan menyertai dia, gitu loh ya. Dia coba ikutin nalurinya sendiri, ya. Nah, saya coba abaikan dulu ini roh Tuhan itu menyertai, tapi kita melihat bagaimana pergumulan daripada si Simson ini. Dia boleh kata Alkitab yang mencari roh Tuhan memimpin dia ya, tapi dia sendiri nggak menyadari itu. Sampai berapa kali boleh kata kalau kita melihat seluruh kehidupan daripada Simson ini, 2 kali tok berdoa, 2 kali saja dicatat. Selebihnya nggak pernah doa. 2 waktu perang kecapean, ini single fighter betul. 1000 orang dengan tangannya sendiri loh, dibikin mati ya. Ini orang hebat sekali. Saudara, kita pukul 1 orang pegel ya. Ini pukul banyak orang sampai dia kelelahan. Waktu kelelahan dia doa sama Tuhan ya, lalu dia keluar air, dia bisa. Ini miracle juga ini ya. Lalu terakhir pada waktu dia tuh sudah dibutain ya, di tempat istana Filistin itu, kemudian doa terakhir ya, doa terakhir dia meruntuhkan 2 tiang itu. Udah, setelah itu dia nggak pernah berdoa. Jadi kalau kepepet baru berdoa. Kadang-kadang dalam hidup kita kepepet, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh tuh kalau kepepet ya. Kalau nggak kepepet kita kurang doa gitu ya. Kepepet sekali baru kita berdoa tuh betul-betul ada need something ya. Kadang-kadang lebih bagus ya, kita ini kadang-kadang memang ada pergumulan, padahal nggak ada pergumulan ya. Nggak ada pergumulan kalau flat nggak doa gitu ya. Ada pergumulan baru doa gitu loh. Jadi kita kembali di sini saudara, coba kita akan membahas bagian ini pertama dalam sisi daripada kehidupan rohani daripada si yang namanya Simson ini. Kita melihat ada beberapa hal yang kita akan combine dengan bahkan roh Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Saudara, yang kita lihat di sini saudara, bagaimana Simson itu boleh kata mulai turun masuk ke daerah orang Filistin. Nanti kita turun lagi makin jauh gitu loh. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita kalau kita sudah kepleset sekali ya, ini kalau kita nggak hati-hati, kita nggak kembali, kita kepleset yang kedua kali. Istilah kepleset itu apa ya? Ya kepleset ya. Terprosok lagi sampai istilahnya itu makin jauh sama Tuhan. Nah kita melihat saudara ada unsur seperti ini.
Jadi makin hari itu Simpson tuh makin jauh gitu. Ya, kita melihat yang jauh pertama sudah dia mulai kita melihat dia melihat ya, Islam melihat ya. Dia melihat seorang gadis Filistin ya. Saudara, Islam gadis Filistin ini sebetulnya di dalam ESV bukan seorang gadis, gadis Filistin. Banyak gadis. Nah, di antara mereka dia tertarik gitu loh. Ada yang menarik dia ini tepat ini untuk aku, cocok untuk aku, ya. Ini saudara, kita melihat orang tertarik, kita boleh kata melihat sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak berkenan. Ini kan jelas, Tuhan sudah memberikan hukum toh kepada orang Israel kan, engkau jangan menikahi wanita asing, ya. Engkau jangan menikah dengan orang-orang Kanaan. Itu sudah pertama itu cara pandangnya udah salah gitu. Mindset udah salah. Dia kok melihat yang Tuhan tidak mau dia lihat tuh. Ya. Seperti juga Adam jatuhkan di situ. Engkau jangan makan buah yang dilarang Tuhan itu. Tapi kok pengen ngintip ya. Melihat lalu tertarik di situ. Sehingga permulaan saudara kita melihat bahwa Simpson itu tidak bisa mengendalikan hidupnya itu. Karena apa? Pikirannya itu sudah ditaklukkan kepada Tuhan. Dia sengaja mendekati, melihat sesuatu yang Tuhan tidak mau dia lihat. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang nggak wawasan sempit, enggak ya. Tapi kalau kita memberi diri udah dicobai, maka kita akan gampang terpengaruh di situ, saudara. Contohnya kita ya, anak remaja, pemuda, jangan lihat pornografi. Coba-coba lah. Nah seperti itu ya. Lama-lama pasti terjerat di situ. Kalau nggak jaga-jaga hati dengan penuh kewaspadaan, saudara. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Simpson ini melihat gadis itu lalu ia pulang dan memberitahu kepada ayah dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Saudara, dia bukannya sekedar dia pergi mungkin nggak permisi juga nih sama pamannya itu. Pergi ke Timna ini mungkin ya. Kalau pergi mungkin nggak boleh ya. Yang kita melihat juga, nanti kita melihat bahwa Gideon, Simpson ini banyak yang secret gitu, backstreet gitu sama mamanya. Nggak ngomong dia pergi kemana, nggak lapor juga gitu loh. Jadi orang suka jadi siluman nih. Hati-hati kalau kita punya anak siluman nih. Bukan berarti siluman ya, tapi anak yang nggak terbuka. Semua dipulih sendiri, semua dikerjakan sendiri. Tanpa minta izin, tanpa permisi sama orang tua atau sama orang dekat, saudara. Kita lihat di sini, saudara. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku, saudara. Kita melihat, saudara, saya percaya bahwa Manoah dan istrinya memberitahu kepada Simpson. Kamu tuh lahir tuh miracle. Mama mandul sepunya anak kamu tuh. Dan roh Tuhan tuh menguasai kamu. You orang spesial. Bahkan kamu ditetapkan jadi nasir. Pasti sudah mengindoktrinasi, menjelaskan. Ya. Tapi sebenarnya penjelasan diberikan orang tua tuh masuk kiri keluar kanan kali. Artinya penjelasan itu tidak betul-betul membentuk mindset dalam otaknya itu. Ya, mindset itu penting sekali. Jadi anak tuh ngerti dan nerima, yaitu membentuk cara berpikir. Ya. Kalau dengar-dengar tuh belum tuh ngerti. Ya, dengar dan ngerti dan menjadi mindset. Tapi agaknya ini hanya sekedar masuk kiri keluar kanan. Seperti yang kata hari ini kan banyak sekali anak-anak waktu kecil ya, ibunya nggak punya anak, doa kalau punya anak, anaknya berikan kepada Tuhan. Tapi hanya sekedar tuh ngomong, ya, nggak serius betul-betul membina anak itu yang benar gitu.
Contohnya hari ini sudah banyak orang tua yang menyerahkan anaknya yang dibaptis waktu kecil. Ya, kan janji nanti kamu mendidik, akan membimbing begitu rupa supaya anak kelak sampai di sini. Tapi berapa banyak orang tua yang janji itu melaksanakan? Seringkali enggak, saudara. Ya sudah, itu hanya suatu tradisi saja. Anak kecil dibaptis atau diserahkan, sudah sepanjang itu nggak pernah diurus lagi, nggak pernah memuridkan, dan orang tua pun nggak bertumbuh rohani. Nah, saya nggak tahu persis sejauh mana ya peran orang tua Simpson itu menjalankan tugasnya. Tapi yang jelas, Simpson ini secara manusia kita melihat dia lebih menyukai wanita lain yang Tuhan nggak suka sebetulnya. Prinsipnya Alkitab dikatakan di situ. Kita melihat di dalam beberapa ayat Alkitab. Kita melihat saudara bahwa tindakan daripada Simpson itu jelas nggak dibenarkan ya. Ambil contoh dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca saudara sekalian. Ulangan itu kalau mau ditulis Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 3 ya. Dan Keluaran 34 12 sampai 16 ya. Saya akan bacakan Ulangan 7 aja dulu, Ulangan 7 pasal 1 sampai 3. Di sini dikatakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk mendudukinya, Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak, yang lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau telah memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, janganlah engkau mengasihi mereka, janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah memberikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagimu laki-laki. Nah ini saudara sudah jelas, hukum ini sudah jelas sebetulnya, berkali-kali soal diulangin ya. Kita melihat perjanjian baru saudara, nadanya tetap sama. 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 14 sampai 16. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 16. Silakan, mungkin ada seorang ibu atau bapak bisa membacakan 2 Korintus 6 14 sampai 18. Silakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, terus sampai 18 ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saudara, di sini berarti saudara, Simpson ini menolak otoritas firman Tuhan sebagai kebenaran absolut. Dia seorang nasi sebenarnya lebih tahu kan, harusnya lebih komit untuk itu ya. Tapi kita melihat
dia boleh kata tidak menggunakan atau mindsetnya untuk tunduk kepada otoritas kebenaran Tuhan, tapi dia menggunakan cara berpikir yang umum berlaku orang Israel pada waktu itu. Mereka menganggap benar menurut pikirannya sendiri, ya. Kalau di dalam Hakim-Hakim 21 atau 25 dikatakan bahwa pada waktu itu mayoritas orang Israel lebih banyak memikirkan apa yang benar menurut pandangan sendiri, bukan pandangan hukum Allah, bukan pandangan firman Tuhan. Artinya saudara, walaupun mereka ini belajar firman, kenyataannya mindset mereka belum terbentuk. Dan mindset yang belum terbentuk akan mempengaruhi perilaku dan mengambil pengambilan keputusan di situ, saudara. Nah, ada istilah sekarang itu pakai istilah merasionalisasi. Ya, oh dia itu tepat untuk saya, dia baik untuk saya. Saudara, ini seringkali kita kejebak di sini. Artinya, saudara, bukan berarti saudara orang-orang yang kalau kita konteks sekarang mereka itu jahat, mereka ini nggak jujur, atau mereka ini kehidupan moralnya jelek. Nggak selalu begitu. Tapi saudara, masalahnya saudara, kita sebagai orang Kristen di dalam Kristus, bagaimana kita memikirkan pikiran Kristus menjadi pikiran kita, cara pandang Allah menjadi cara pandang kita. Jadi keputusan kita tuh memang betul-betul mau kita tunduk kepada firman. Ini yang sulit dalam kehidupan banyak orang hari ini, saudara. Menerapkan firman Tuhan dan praktek hidup yang real. Nah, kecuali orang ini betul-betul mau belajar kebenaran Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat saudara di dalam kehidupan, kita melihat saudara seperti Daud, saudara. Kita lihat Daud. Daud itu saya percaya dia adalah seorang raja yang tahu nggak boleh ngambil istrinya orang. Tahu persis dulu. Tapi kemudian dia waktu dia sendiri, dia alone, dia mulai merasionalisasi, otaknya lebih pakai pikirannya sendiri untuk melayani nafsunya gitu. Nah, ini terjadilah skandal, dia berzina dengan Batseba pada waktu suaminya nggak ada. Ya. Selain kita lihat saudara-saudara Yesus, kita melihat di dalam kehidupan daripada Salomo. Salomo justru pada kesuksesan dalam kehidupannya, pikirannya jadi liar gitu ya, nggak terkontrol gitu loh. Hanya sampai dia punya istri 700, punya kunik 300. Terkontrol lagi. Out of control. Nah, saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara. Simson, saudara, tidak bisa mengontrol lagi hidupnya itu. Untuk tunduk sama firman. Tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ya. Berikutnya, saudara, kita melihat di tengah-tengah pergumulan dia ini anak masih sopan ngomong sama orang tuanya, ya kan? Waktu dia tertarik sama orang-orang Filistin, dia bisa minta izin, ya. Nah, izin ini sebenarnya kontrol sosial yang paling dekat. Orang tua menjawab, saudara, ini masuk akal sekali orang tua memberikan jawaban, saudara. Di sini dikatakan orang tuanya menjawab, apakah nggak ada wanita lain? Apakah nggak ada wanita yang kau bisa pilih di tengah-tengah saudaramu sendiri gitu loh. Maksudnya dia enggak langsung ngomong, yuk jangan ke sana, ya. Tapi apa nggak ada? Kalau nggak ada ya mau tak cari gitu ya. Artinya ini suatu negosiasi. Negosiasi apa nggak ada sih? Kenapa harus cari ke sana? Tapi saudara, kita melihat pandangan daripada Simson itu sudah kekeh. Aku sudah enggak mau. Aku mau yang itu aja. Aku yang mau yang itu saja. Nah, saudara, ini satu pergumulan orang tua hari ini, saudara. Ya. Orang tua hari ini kalau pilihan anak kita beda dengan kita, oke, mungkin bisa toleransi. Kalau saudara pikir bertentangan dengan firman Tuhan, wah ini nggak gampang.
pengalaman banyak orang tua tidak gampang. Kalau anak sudah ini istilahnya the first love, tidak gampang ya. Dulu kalau ada cinta monyet waktu sekolah ya, kita pun kalau dilarang pun silum-siluman ya, umpet-umpetan gitu ya. Nah ini saudara, biasanya orang yang masih muda ini pikirannya pendek, saudara. Ya. Dia hanya tertarik hal yang sebenarnya superficial gitu loh. Tertarik dengan wah dia cantik, dia apa ya. Dia belum berpikir matang, nanti kalau nikah sama dia itu gimana belum tahu. Saudara. Kita mengakui, kita melihat bahwa Simpson ini kalau kita melihat secara general, dipujukin beberapa kali pun tidak pernah kapok gitu loh. Ya kan? Artinya saudara, ini ada sesuatu hal yang tidak gampang. Jadi orang sudah punya mau itu, dia nggak gampang dibengkokin tuh. Nggak gampang dirubah arah tuh nggak gampang. Ya, jadi saudara kita melihat bahwa si Simpson ini saudara, dia sudah melihat, ini memang natur daripada kehidupan orang setiap waktu itu. Mereka sudah anggap benar dari pandangannya sendiri, saudara. Dia nggak peduli lagi orang ngomong lain. Firman Tuhan pun dilarang, apalagi mama papanya sendiri. Ya. Kita melihat saudara bagian ini saudara bahwa orang tuanya mengatakan saudara bahwa saya akan bacakan di sini saudara. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa 2 juta orang loh ya. Atau kalau yang perempuan mungkin sekitar 500.000 lah, mungkin ada sekitar 500.000 lebih lah yang sudah mulai remaja ya. Apa nggak ada kan? Ya. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepadanya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Sudah. Dia sedang nggak mau dengar nasihat lagi, saudara. Saudara, sebagai Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bagian ini, saudara, ini saya katakan bagian praktis, tapi punya makna teologis juga, saudara. Dan ini bagian yang relevan ya. Kita melihat bagaimana sikap orang tua Simpson terhadap keinginan Simpson mengambil gadis Filistin orang menjadi istrinya, saudara. Jelas kita lihat pada mulanya orang tua ini menolak dan menasihatin untuk Simpson mencari di kalangan mereka sendiri. Tetapi Simpson tetap pada pendiriannya, saudara. Nah, kita melihat saudara bagian ini sudah tidak ada diskusi lagi, ya. Nah, baru di sini saudara ada istilah, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Ini yang bikin pusing kepala ini. Kalau itu dari Tuhan, apakah Tuhan ini yang menyuruh dia menikahi? Kan enggak. Saya kira ini kan kesimpulan nanti daripada penulis ya. Tapi kita lihat bagian ini, kita diskusikan di sini. Saudara, bahwa Simpson ini mengambil keputusan untuk menikahi, saudara, tidak ada Tuhan itu bicara langsung kepada Simpson. Berarti apa? Dia mempunyai keinginan dari hatinya sendiri. Yang hatinya sendiri jelas bertentangan dengan firman. Ya. Dan dia harusnya sebagai seorang nasi Allah tidak melakukan itu. Yang dia tahu, Roh Tuhan bekerja nggak kerja dia nggak tahu. Dia pertanggungjawaban imannya kepada firman-Nya sudah dinyatakan. Ini kan kejadian sudah selesai, ya kan? Kejadian yang dia sadari apa? Yang dia sadari dia melanggar firman. Dan apa? Kalau dia melanggar firman, saudara, berarti ada konsekuensi logis akibat ketidaktaatannya, saudara. Saya katakan kalau tindakan daripada Simpson ini berkenan sama Tuhan, harusnya kan tidak ada hukuman Tuhan. Nggak ada disiplin Tuhan. Tapi Alkitab katakan setiap tindakan dosa pasti ada konsekuensinya. Berarti apa? Tindakan daripada Simpson itu tidak berkenan sama Tuhan. Nah, kalau orang dipimpin oleh Roh Tuhan, tanda kutip ya,
Mungkin tidak melakukan yang berkenan sama Tuhan, kan harusnya tidak mungkin toh. Nah, ini menjadi suatu diskusi teologis di sini, saudara. Contohnya kita melihat Yudas. Yudas itu menjual Yesus. Dan menjual Yesus itu dalam ketetapan Tuhan loh. Tapi Yudas harus menanggung akibatnya. Kok sebenarnya nggak fair gitu kan, betul nggak? Maka di sini saudara, di dalam kesimpulan teologis, kedaulatan Allah tidak pernah menghapus tanggung jawab manusia dan tidak pernah mengurangi tanggung jawab manusia. Dan tugas kita yang masih hidup, kita hanya bertanggung jawab kepada firman yang disampaikan kepada Tuhan, kepada kita. Yang di luar itu ketentuan Tuhan kita tidak bisa sentuh, boleh kata. Ini kedaulatan Allah atau ketentuan Allah yang kekal itu kita tidak bisa ngerti. Tugas kita yang ngerti itu apa yang dinyatakan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam satu bagian Alkitab, saudara, di dalam Ulangan 29 ayat 29. Mari kita baca. Ulangan 29 ayat 29. Silakan saudara baca. Ayat berapa, Pak? Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, saudara, ada istilah God secret will, ya, dan God reveal will. Ya. Allah menyatakan kehendaknya atau Allah menyembunyikan kehendaknya. Saudara, kita bertanggung jawab kepada firman yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Tapi hal yang tidak dinyatakan Tuhan kepada kita, kita boleh kata itu bagian secretnya Tuhan. Maka dalam bagian ini, saudara, seperti Simpson. Simpson sendiri, saudara, dalam bagian ini, saudara, dia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri atau berdasarkan apa yang dia anggap benar menurut pikirannya sendiri. Dia mengambil wanita Filistin dari istrinya. Itu tapi di belakang itu di mana? Allah bisa bekerja di dalam keterbatasan, kelemahan, dan juga kejahatan manusia untuk menggenapi rencananya. Nah, saya akan memberikan komparasi dengan yang namanya kisah daripada si Yusuf. Yusuf dikatakan di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, engkau mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan demi satu bangsa. Saya mau tanya saudara, peristiwa saudara-saudaranya itu mau membunuh, bahkan hanya menjual Yusuf, itu atas kehendak daripada petunjuk Tuhan atau kehendak saudara Yusuf sendiri? 100% siapa? Kehendak Tuhan. Mereka sendiri. Tapi keputusan mereka yang jahat, yang buruk itu, Allah bisa bekerja juga untuk mengenapi rencananya. Nah, saya lebih setuju di sini. Di sini kita melihat bahwa yang Simpson ini melakukan kehendaknya sendiri.
hatinya sudah membatu begitu kira, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi di dalamnya Allah dalam kedaulatan dan bijaksana tertinggi, Allah memakai peristiwa ini untuk menggenapi rencananya. Apa? Ingin menyerang orang Filistin. Ini mirip dengan saudara waktu mempelajari dalam Hakim-Hakim pasal 9, saudara. Abimelek, ingat ya. Tuhan membangkitkan roh perpecahan sepertinya ya, supaya orang itu melawan Abimelek, saudara. Di sini kembali terulang sebetulnya. Cuma sekarang roh ini bekerja pada diri seorang hakim. Ini sesuatu yang sangat complicated. Tapi kita melihat di dalam Alkitab ada kebenaran yang boleh kita rangkai ya, kebenaran di sini, saudara. Jadi kita melihat, saudara, bahwa Simson ini sudah menetapkan hatinya ngikuti nafsunya sendiri untuk melakukan sesuatu yang boleh kata maunya sendiri. Tetapi Allah di dalam kebijaksanaan yang tertinggi, kedaulatannya, memakai ini untuk mengenapi rencananya, saudara. Di sini kata Yesus Kristus, lalu terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Nah, ini kita harus melihat seluruh Alkitab bagaimana bicarakan seperti ini, saudara. Kita akan nanti kalau mau tanya nanti kita akan lanjutkan lebih dulu, saudara ya. Oke, sekarang kita melihat sikap daripada orang tua daripada si Simson ini, saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa pada mulanya orang tua daripada Simson ini kan menjelaskan, apa nggak ada pilihan sih? Banyak wanita di sini, kenapa kamu pilih ke situ? Tanggung jawab orang tua itu untuk menasihati. Ya, kita masih melihat hal yang positif, di mana si Simson bertanya kepada orang tuanya, minta izin pada orang tuanya. Ya. Orang tuanya kasih penjelasan, tapi penjelasan nggak diterima, saudara. Dari sini sudah kemudian setelah penjelasan nggak diterima, tetap ngotot. Nah, kita melihat, saudara bisa setuju nggak setuju, tetapi di sini kita melihat kemudian orang tua Simon ini menemani loh, melamar loh. Jadi perkawinan itu perkawinan yang sah, yang legal. Saudara, ini kita katakan kompromi atau toleransi, ya. Tapi kalau kita melihat kondisi zaman itu memungkinkan, ini namanya kompromi. Karena waktu itu sudah boleh kata jelas sekali, karena waktu itu kalau menikah dengan wanita sana, cenderungnya hanya meninggalkan Allahnya, lalu menyembah ilah orang Filistin, saudara. Ini sudah menjadi konsekuensi yang umum terjadi. Pasti terjadi ke sana, saudara. Dan orang tua dalam bagian ini, saudara, mengantar ya, untuk melamar ya, putri orang Filistin itu untuk dinikahkan dengan Nyala Simson. Saudara, tidak gampang ya. Saya katakan ini tidak gampang situasi ini. Tapi di sini saudara, orang tua jadi kompromi. Kalau nggak diturutin gimana? Kalau diturutin itu gimana? Apa itu nikah dewek kamu? Keluar dari rumah ini. Wah, ini tidak gampang ya. Tapi konteks pada waktu itu, saudara, kita melihat orang tua daripada Simson itu nganter. Ya mungkin pikir-pikir ya, bisa jadi pikir kalau sudah kenal mungkin kisah menen Boaz sama Rut, mungkin ada pikiran begitu ya. Tapi kita nggak tahu pikiran gimana. Tapi yang jelas di sini, saudara, bahwa orang tua mungkin hatinya nggak setuju. Tapi gimana anak sudah ngotot gini, turutin, saudara. Nah, ini sesuatu kata Yesus Kristus. Saya coba memikirkan, saudara. Kita sih berharap nggak sampai jadi seperti ini di dalam kondisi sekarang ini. Sebisa mungkin kita upayakan anak-anak kita ini boleh menikah dengan saudara seiman. Tapi jangan kita dalam kutip, kalau kita waktu mereka masih muda, sekolah minggu, remaja, kita nggak pernah tabur dengan baik, maka waktu besar
waktu kita melarang, itu akan jadi konflik besar. Itu akan menjadi perpisahan. Nah, ini pasti menyakitkan di situ, saudara. Nah, ini perlu betul-betul orang tua tuh alert, waspada dan doa sama Tuhan, minta bijaksana Tuhan, dan juga tidak boleh, tanda kutip, sampai timbul kepahitan dalam hidup anak kita. Bagaimana caranya? Itu minta bijaksana Tuhan. Sudah punya kepahitan, hari kita ngomong sesuatu yang melampaui batas, ya. Itu kan merusak relasi yang sudah kita bangun puluhan tahun, belasan tahun, anak kita putus tengah jalan. Yang rugi siapa? Dua-duanya rugi. Maka di sini sampai sekali zaman itu sudah kita melihat orang tua si Simon ini sudah boleh Simpson, kadang-kadang Simpson itu boleh mengantar. Alkitab menjelaskan mengantar, ya, sampai bertemu. Setelah itu sudah. Kemudian Simpson bikin pesta-pesta sendiri. Mungkin orang tuanya nggak ikut juga. Jadi orang tua tuh yang mengantar, tapi setelah itu nggak banyak terlibat lagi. Setelah itu kan ada pesta-pesta kan, tapi nggak ikut. Artinya tanda kutip setengah setuju sebetulnya ini, terpaksa setuju. Mau gimana lagi, udah gede gitu ya. Nah, sekarang sudah kita melihat sudah, andai kata kita akan berkembang diskusi, andai kata tetap memaksakan kehendaknya sendiri lalu terjadi, maka bagaimana tanggung jawab orang tua, saudara? Andai kata terjadi akhirnya, ambil contoh, mereka menikah atau mereka sudah ambil komitmen untuk hidup sebagai suami istri, orang tua bagaimana sikapnya, saudara? Nah, ini diskusi yang tidak mudah ya. Tapi Alkitab memberitahu, saudara, walaupun ini bukan berarti ini menjadi suatu kelonggaran ya. Kita tetap menganggap bahwa prioritas utama kalau biasa seiman. Kalau enggak itu makin hari ya kembali. Kalau begitu orang makin jauh sama Tuhan. Kadang-kadang kita terikat dengan dosa kecil, mengakibatkan dosa yang lain ngikat lagi, lama-lama ya susah untuk lepas tuh. Maka kita perlu hati-hati di sini, saudara. Saudara, kita melihat di dalam hal ini, saudara, aspek lain kita perlu minta belas kasihan Tuhan ya, supaya sebelum terjadi pernikahan tuh dua-duanya sudah di dalam Tuhan. Tapi sumpama andai kata hal itu tidak bisa terjadi, maka saudara, kita jangan sampai membawa kepahitan di dalam hidup anak kita dengan kata-kata kita ya, atau apa. Kita perlu jaga mulut kita begitu rupa. Ya. Kadang-kadang di dalam kedaulatan Tuhan Allah ada exception, Tuhan izinkan itu terjadi. Di dalam kedaulatannya Dia izinkan itu terjadi. Lalu sikap kita bagaimana, saudara? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 26 ayat 16 sampai 12 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Sebelumnya saya akan Efesus pasal ke-6, saya akan bacakan dulu bagian ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan juga bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan firman kepada Simpson. Dia sudah tahu, orang tua juga sudah memberikan nasihat, tapi dia tetap ngotot untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara, ini ada sesuatu hal kegagalan yang kita harus kasihan. Kenapa? Anak yang seperti ini pasti berakibat di mana
janji Tuhan itu tidak digenapi dalam kehidupannya. Tidak ada penyertaan dan kehadiran Tuhan di situ. Bukan berarti kadang-kadang, wah mereka kan juga baik-baik kok, nanti dulu. Hanya mereka berkata hidup tidak melihat keindahannya. Nah ini kita melihat di dalam kehidupan, khusus dalam konteks kehidupan daripada si Simson ya. Dia harus mengalami kehidupan seperti itu. Ya. Saudara bayangkan Simson ini kira-kira orang tuanya gimana? Dia menikah dengan ini, kemudian jadi tragedi seperti. Walaupun saya katakan Allah memakai dia sebetulnya. Tapi ini sesuatu hal sebenarnya hidup dari si Simson itu nggak bisa jadi teladan. Hidupnya itu boleh kata gelap dan begitu banyak tragedi tragis dalam kehidupannya. Saudara dalam bagian 1 Korintus pasal 7 katakan, kepada orang-orang lain bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang sudah beristri seorang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalaupun seorang istri bersuamikan dengan seorang yang tidak beriman, laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan kamu menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai katanya demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang tidak beriman, dia mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari kita tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebagaimana engkau mengataui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Saudara, kalau kita menemukan ada saudara seiman kita, kita lama nggak ketemu, atau sudah menikah dengan wanita atau pria lain yang bukan Kristen, saudara, kita harus mengencourage dia untuk apa? Memenangkan pasangannya, saudara. Ini panggilan kita, saudara. Saudara-saudara kita seberang kadang-kadang memakai cara untuk membujuk pria atau wanita lain untuk menikah supaya mereka pindah agama gitu loh. Ada motivasi seperti itu. Maka kita sebagai anak Tuhan, saudara, kalau kita menemukan ada keluarga-keluarga yang sudah menikah dengan bukan non-Kristen, maka tugas kita untuk membimbing, mengkuatkan saudara kita ini supaya nggak terseret lebih jauh ke sana, tetapi mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara gimana? Ya, suaminya dimenangkan lebih dulu, atau artinya yang Kristen itu perlu dikuatkan untuk menghadapi itu. Ini tugas kita, saudara. Ya. Oke, berikutnya saudara kita melihat saudara bagaimana Simson ya, setelah dia itu menikah, boleh kata kita melihat saudara dalam bagian ini pasal ke-14 ya, kita akan lanjutkan. Lalu pergilah Simson bersama ayah ibunya ke Timna. Ketika mereka di kebun-kebun anggur Timna, maka ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dan mengaum. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayah dan ibunya apa yang dilakukannya. Ayat ke-7, maka pergilah ke sana bercakap-cakap perempuan itu, sebab Simson suka padanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ia menyimpan dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Tampaklah ada kawan lebah pada keraka sungai itu, juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakan ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan berikannya juga kepada mereka.
Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Saudara, kita melihat saudara, Simson bersama ayah ibunya ke Timna, dan mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna. Dan seekor singa muda mendatangi Simon dengan mengaum. Saudara, kita melihat perhati ini, saudara. Ini mereka jalan di kebun anggur. Tiba-tiba ada singa muda. Singa muda itu singa yang kuat-kuatnya sebetulnya ya. Bukan muda cili-cili buat main-main. Itu singa muda itu singa yang dewasa. Ya sudah, paling kuat ya sudah. Kita pikir, saudara, ini kok cuma mendatangi si Simson? Orang tuanya di mana ya? Apa artinya, saudara? Simson ngeluyur dewek ini. Pergi sendiri ya. Pergi sendiri nggak tahu. Jadi suka ngilang-ngilang gitu ya. Lalu muncul singa. Nah mungkin sebetulnya lewat kebun anggur tuh nggak cocok waktu itu. Kenapa? Dia seorang nasir. Seorang nasir itu nggak boleh makan anggur atau minum anggur, ya. Tapi kok lewat situ, ya? Lewat situ, ya, orang tuanya ngajak lewat situ, lalu si yang namanya Simson tuh ngeleos gitu, ya. Pergi sendiri, nggak tahu. Pergi mungkin ya mau makan anggur apa nggak tahu ya. Tapi ini ada singa, nggak jadi makan ya. Singa mau nyerang dia. Ya, singa ini mencegah dia makan anggur kalau saya nggak tahu ya. Tapi kemudian dilawan, ya. Nah, singa itu dirobek mulutnya, ya, pokoknya dikalahkan ceritanya kan. Ya. Tapi saudara, kenapa Simson tidak cerita ini sama ayahnya ibunya? Silent. Harusnya cerita kan. Dia ada kuasa Tuhan yang besar, harusnya disuruh kesaksian memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia nggak cerita. Saudara, ini ada suatu kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia mengalami begitu besar, tapi tidak ada kisah. Gak ada dorongan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita ingat kisah walaupun agak nyimpang ya. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan. Berapa yang kembali memuliakan Tuhan? Kenapa? Susah dijawab nih. Kurang berterima kasih, take it for granted. Sudahlah, kuasa Tuhannya itu sajalah. Berapa banyak di antara kita kuasa Tuhan dianggap ya itu aja, sudah selesai. Gak ada kesaksian nih, gak cerita ya, gak ada kisah lah. Sayang sekali sebetulnya kuasa yang besar, tapi gak ada kisah yang memuliakan Tuhan gitu. Oke, ini sebagai suatu kecil, sesuatu yang kita lewatin ya. Lalu saudara, kita melihat, nah hal ini tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ini hebat loh. Ini berkata kalau istilahnya itu ini sebagai warning up ya, warning up ya, latihan ya, seperti warming up ya, seperti Daud kan bisa mengalahkan beruang, melakukan singa ya, supaya nanti real fighting itu sama Goliat gitu kan. Ini juga sebagai latihan ini. Gua kasih latihan untuk dia menang lawan singa, mungkin bisa lawan 1000 orang ya, 300 orang, 30 orang, lalu lawan 1000 orang ya. Lalu kita melihat saudara, lalu pergilah ia ke sana bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka padanya. Saudara katakan suka terus dulu. Suka ini sebetulnya interest yang sebenarnya sangat superficial sekali. Jadi suka yang ya penampilan aja gitu. Dia nggak memahami, nggak kenal di dalam kehidupan daripada wanita. Lihat performanya saja menarik gitu loh. Hatinya gimana enggak, saudara? Atau tertarik dengan fisikal atau ya superficial aja, nggak dalam gitu ketertarikannya itu. Ya, saya nggak
memahami bagaimana sih ini. Kita lanjutkan lagi di sini. Setelah beberapa waktu kembali ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan melihat bangkai singa itu. Setelah beberapa waktu kembali ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawan lebah pada kerangka singa itu, juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayah ibunya, memberikan kepada mereka, lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Kita melihat, saudara, ini seorang nasir sebenarnya tidak boleh ya menyentuh mayat ya, tapi ini menyentuh, saudara. Dan ini ada suatu sedikit kejanggalan ya. Kalau singa mati, bangkainya membusuk, artinya kualia itu kan belatung tuh apa ya? Belatung ya, belatung atau keluar ulet gitu ya. Tapi kok bisa keluar madu itu, sarang madu. Mungkin ini kan momen nggak tahu lama kan ya. Ini sesuatu yang agak aneh ya. Tapi oke, kita tinggalkan aneh. Yang jelas, saudara, dia mengambil madu dari bangkai, pasti menyentuh ya. Ini satu yang jorok sebetulnya. Ini bangkai ada madu, lalu dikasihkan kepada ayahnya dan ibunya. Dan ibunya nggak dikasih tahu peristiwa ini, saudara. Saudara, di sini kita melihat, saudara, kepekaan hal-hal rohani yang ada pada Simson itu sangat nggak ada ya. Pokoknya dia mau sendiri gitu loh. Harusnya ini kan hal yang sensitif ya. Dia kok jadi kepekaan rohani itu nggak ada. Jadi saudara, kita melihat suatu kondisi yang sangat tragis dalam kehidupan rohani daripada Simson ini. Dia orang nasir Allah, orang dipakai Tuhan, tapi dia nggak punya kepekaan hal rohani. Apa yang najis, yang nggak najis itu nggak clear. Dianggap sama aja. Artinya saudara, pemikiran rohani mereka, kedewasaan atau mindset daripada Simson itu betul-betul duniawi sekali. Ya. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, khususnya dalam kisah waktu dia lewat daripada kebun anggur ini. Sudah lewat di kebun anggur, akhirnya dia berkelahi dengan singa, ya, lalu dia makan madu daripada bangkai singa. Saudara, ini sesuatu gaya hidup yang tidak mencerminkan hidup rohani. Jadi saudara, kita melihat keadaan daripada Simson ini, saudara, orang yang boleh kata dipimpin roh Tuhan, kuasa Tuhan menyertai, tapi aspek lain kolesterol rohaninya itu tidak